Lihat video ini sampai selesai agar tidak berlakunya salah paham. Berita terbaru, Mega, populisme Jokowi, dan mesin politik PDIP, ini berita selengkapnya. Busana yang didominasi warna merah dan hitam seolah sudah jadi ciri khas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat hadir memimpin rapat mingguan petinggi Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo Mahfud MD di Gedung High-End, Kompleks MNC Center, Jakarta Pusat, Saban Rabu petang. Pakaian semacam itu digunakan Mega, sapaan akrab Megawati. Kekhasan model pakaian Mega tersebut dirasakan para pewarta lantaran Putri Soekarno itu hampir tidak pernah absen dalam rapat mingguan TPN Ganjar Mahfud. Ibu Mega, kalau Rabu, akan selalu berusaha hadir, kata salah satu petinggi TPN Ganjar Mahfud kepada alinea.id di Gedung High-End. Belum lama ini, di luar rapat mingguan, Mega juga terekam eksis di berbagai kegiatan politik terkait Pilpres 2024. Ia, misalnya, terlihat ikut mendampingi Ganjar Mahfud saat pengundian nomor urut di Gedung Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI. Busana yang didominasi warna merah dan hitam seolah sudah jadi ciri khas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat hadir memimpin rapat mingguan petinggi Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo Mahfud MD di Gedung High-End, Kompleks MNC Center, Jakarta Pusat, Saban Rabu petang. Pakaian semacam itu digunakan Mega, sapaan akrab Megawati. Kekhasan model pakaian Mega tersebut dirasakan para pewarta lantaran Putri Soekarno itu hampir tidak pernah absen dalam rapat mingguan TPN Ganjar Mahfud. Ibu Mega, kalau Rabu, akan selalu berusaha hadir, kata salah satu petinggi TPN Ganjar Mahfud kepada alinea.id di Gedung High-End. Belum lama ini, di luar rapat mingguan, Mega juga terekam eksis di berbagai kegiatan politik terkait Pilpres 2024. Ia, misalnya, terlihat ikut mendampingi Ganjar Mahfud saat pengundian nomor urut di Gedung Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI. Mega, populisme Jokowi, dan mesin politik PDIP, komitmen Ganjar Mahfud dorong supremasi hukum dan HAM. Kala Gibran tersandung asam sulfat teranyar, Mega hadir sebagai motivator dalam rapat koordinasi relawan Ganjar Mahfud di G-Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, akhir November lalu. Pada acara itu, Mega sempat menyinggung soal penguasa saat ini yang bertindak layaknya rezim Orde Baru. Ketika itu, Mega juga membakar semangat para relawan agar serius berjuang untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Berani enggak menang satu putaran? Kita ini lambangnya aja banteng. Mana ada banteng itu keok? Ujar Mega. Analis politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak menilai Mega memang terkesan jauh lebih eksis ketimbang ketum-ketum parpol pengusung Ganjar Mahfud lainnya. Mega juga rutin bermanuver politik. Namun demikian, Zaki menganggap wajar jika Mega turut berada di garda terdepan medan perang Pilpres 2024. Berbeda dengan Pilpres 2019, kali ini Mega dituntut untuk turun gunung, untuk mendongkrak semangat juang para kader PDIP. Sponsored, betul. Mega lebih intens di acara-acara PDIP dan pemenangan. Ini, eksisnya Mega di Pilpres 2024, terkait dengan penetrasi Jokowi yang makin intens ke basis-basis PDIP, pendukung Ganjar, ucap Zaki kepada alinea.id. Mega bisa dikata satu-satunya ketum parpol yang berani menggelar perang urat saraf terbuka dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi. Berulang kali, Mega menyindir manuver-manuver politik ex-gubernur DKI Jakarta itu. Tokoh sekaliber Mega, kata Zaki, memang dibutuhkan untuk menghadapi pasangan Prabowo Gibran yang didukung Jokowi. Apalagi, ada indikasi kader-kader PDIP di daerah sedang tiarap karena dibidik aparat penegak hukum yang digerakkan penguasa. Kehadiran Mega bisa menguatkan para kader di akar rumput. Saat ini kampanye-kampanye Ganjar di daerah selalu dibuntuti Jokowi melalui kunjungan pada saat yang hampir bersamaan, seperti di Papua dan NTT, Nusa Tenggara Timur. Apalagi, banyak beredar kabar kepala-kepala daerah loyalis PDIP yang digarap oleh alat-alat negara demi memuluskan misi istana untuk Pilpres 2024 nanti, ucap Zaki. Sejauh ini, menurut Zaki, hanya Mega yang punya daya ungkit untuk memanaskan mesin politik PDIP yang terancam bekerja setengah hati untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Tugas itu tak bisa diserahkan Mega kepada putrinya, Puan Maharani. Tua politik ini tampaknya kurang pada diri Mbak Puan.
Di internal PDIP dan koalisi pengusung Ganjar, ada keyakinan hanya Bu Mega yang dapat menandingi dan membendung pengaruh Pak Lurah, Jokowi, yang mulai secara masif dan sistematis mengobrak-abrik basis pemilih tradisional PDIP, kata Zaki. Lebih jauh, Zaki meyakini Mega akan lebih banyak turun ke gelanggang politik Pilpres 2024. Selain membantu mendongkrak elektabilitas Ganjar Mahfud yang cenderung stagnan, Mega juga punya misi untuk mengamankan posisi PDIP di pentas Pileg 2024. Bagi Bu Mega, kontestasi Pilpres 2024 tampaknya menjadi ajang pembuktian pengaruh dan harga diri. Setelah merasa ditelikung dan dikhianati, tampilnya Bu Mega juga menjadi jawaban bagi banyak pihak yang mulai meragukan efektivitas dan pengaruhnya di akar rumput, kata Zaki. Populisme vs mesin partai. Analis politik dari Universitas 11 Maret, UNS, Solo Agus Riwanto mengibaratkan perseteruan Mega vs Jokowi sebagai pertarungan antara populisme melawan mesin partai. Menurut dia, kekuatan populisme Jokowi memang hanya bisa diimbangi oleh mesin politik PDIP. Jokowi sebagai persona dan Megawati itu punya mesin. Ini pertarungan apakah mesin partai bisa memenangi kompetisi berhadapan dengan persona Jokowi yang memiliki popularitas dan punya sumber daya, punya birokrasi dan punya relawan, ucap Agus kepada alinea.id, Selasa, 5/12. Menurut Agus, Pilpres 2024 sejatinya bukan hanya pertarungan antara para kandidat saja. Lebih dari itu, marwah partai politik sebagai pencetak pemimpin bangsa juga sedang dipertaruhkan. Jika Jokowi menang via Prabowo Gibran, parpol-parpol bisa jadi kian tak dilirik publik. Orang akan melihat hegemoni partai politik dikelola sangat tradisional, tidak egaliter dan pemikirannya kuno. Sementara orang populis ingin berada pada posisi yang bebas, tidak dikendalikan oleh siapapun, ucap Agus. Sebagai figur ideologis PDIP, Megawati sudah seharusnya melakukan perlawanan. Apalagi, kader-kader PDIP terlihat mulai takut direkoki penguasa. Sejumlah kader bahkan pindah perahu ke kubu Prabowo Gibran supaya tak bermasalah dengan Jokowi. Agus mencontohkan eks-politikus PDIP Budiman Sujatmiko yang kini jadi salah satu anggota TPN Prabowo Gibran. Budiman merupakan sosok politikus yang populer di kalangan anak muda dan punya jejaring massa yang cukup kuat di daerah. Di beberapa daerah itu, banyak juga kader loyal PDIP yang pindah ke sebelah. Itu, bagi PDIP, tamparan dan Mega ingin menunjukkan bahwa PDIP melawan dan bisa menang. Kalau itu dilakukan terus, bisa saja akan punya pengaruh bagi elektoral Ganjar dan Mahfud, kata Agus. Sekadar itu sahaja informasi dari kami pada kali ini. Kami mohon Anda sebarkan video ini kepada komunitas dan jangan lupa subscribe, like dan share. Bonus artikel kali ini kami berikan kepada Opera News. Terima kasih.